Selamat datang di mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Hari ini kita akan membahas mengenai data dan knowledge management. Data adalah hal-hal yang umum kita temui di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Data inilah yang biasanya diolah dalam sebuah organisasi yang kemudian menjadi informasi yang digunakan oleh perusahaan. Informasi ini yang nanti umumnya digunakan untuk pengambilan keputusan ataupun hal-hal strategis lainnya di dalam organisasi tersebut. Ada kesulitan-kesulitan tersendiri dalam mengelola sebuah data. Yang pertama biasanya adalah bagaimana kita mempertahankan sebuah data yang kita terima, serta bagaimana menjaga data tersebut supaya bisa tetap digunakan serta diakses oleh orang-orang yang berkepentingan. Masalah lain terkait dengan data adalah bagaimana data tersebut kemudian sudah tidak digunakan lagi serta harus dibuang. Bagaimana memastikan supaya data tersebut memang benar-benar tidak diakses oleh orang-orang yang tidak berkepentingan setelah dibuang. Itu adalah dua contoh hal masalah yang kita temui ketika kita mengelola sebuah data. Ada banyak hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita temui di dalam mata kuliah ini. Selain bicara data, kita juga bicara mengenai big data. Big data adalah satu konsep baru yang sekarang ini sedang banyak dibicarakan oleh dunia IT ataupun organisasi yang bergerak di bidang IT saat ini. Big data kita bicara mengenai sebuah data yang ukurannya sangat besar, lalu kecepatan inputnya sangat tinggi, jadi dia berasal dari berbagai sumber yang banyak, lalu masuk ke dalam organisasi dalam kecepatan yang tinggi, serta format bentuknya pun beraneka ragam. Data yang besar dan beraneka ragam ini tentunya menyulitkan perusahaan untuk mengolahnya, tapi bukan berarti data-data ini tidak berguna. Justru sebaliknya data ini bisa dimanfaatkan untuk membuat keputusan tertentu, dengan penanganan tertentu bisa menjadi manfaat yang baik bagi sebuah organisasi. Selain itu, kita bicara juga mengenai database management system. Apa itu database management system? Ini adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk mengelola data oleh sebuah organisasi. Penerapan data lainnya yaitu adalah knowledge management. Knowledge management kita bicara mengenai pengelolaan pengetahuan. Biasanya di dalam sebuah organisasi ada orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang cara bekerja sebuah barang ataupun mengenai cara bekerja departemen tempat dia bekerja. Ada trik-trik ataupun ada cara-cara untuk melakukan pekerjaan sehari-hari yang biasa dia lakukan. Hal-hal inilah yang biasanya tertuang di dalam pikiran seseorang dan tidak terdokumentasi. Lalu apa yang terjadi apabila orang tersebut mengundurkan diri dari perusahaan tersebut ataupun dipindahkan ke departemen yang berbeda? Tentunya knowledge tersebut akan ikut pindah bersama orang tersebut. Ini adalah tantangan bagi perusahaan bagaimana mempertahankan knowledge yang ada di dalam pikiran ataupun diketahui oleh orang tersebut. Jawabannya adalah dengan knowledge management. Knowledge management ini membantu organisasi untuk mempertahankan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh seorang individu sehingga bisa diolah serta diproses dan dikembangkan menjadi milik bersama, menjadi aset bagi perusahaan tersebut. Ketika kita bicara knowledge, kita bicara mengenai explicit knowledge dan tacit knowledge. Explicit knowledge, kita bicara mengenai knowledge ataupun pengetahuan-pengetahuan di dalam sebuah organisasi yang memang sudah dikembangkan ataupun dituangkan menjadi bentuk yang mudah didistribusikan. Ini adalah knowledge yang mudah didistribusikan, disebarkan, ataupun dibagikan kepada orang-orang baru ataupun orang-orang yang mengisi posisi-posisi yang baru sehingga mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan lebih cepat. Sedangkan tacit knowledge itu adalah knowledge yang ada di dalam pikiran seseorang yang belum dituangkan dalam bentuk terdokumentasi. Knowledge inilah yang kemudian harus dibantu dituangkan dalam bentuk tertulis ataupun terdokumentasi sehingga bisa dikelola dengan lebih mudah dalam satu knowledge management system. Itulah hal-hal yang akan kita pelajari mengenai data dan knowledge pada pertemuan chapter ini. Terima kasih sudah menyaksikan.